Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal India hanya sebatas hal-hal yang bersifat seni, baik itu seni aktris, yaitu yang kita kenali dengan sebutan Bollywood, atau seni arsitektur yang sangat masyhur yang kita baca dari berbagai macam referensi, apa yang disebut dengan Taj Mahal, dan juga museum yang terdapat di Agra. Akan tetapi ternyata di India ada kerajaan Islam yang terbesar. Kerajaan Islam terbesar di India itu adalah Kesultanan Mughal atau Kesultanan Moghul, sebagaimana yang dirilis oleh Dick Collier tentang kerajaan Islam terbesar di India. Kerajaan ini memiliki corak Islam setelah perluasan wilayah dakwah Islam pada masa dinasti Bani Umayyah di tahun 711 Masehi. Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Dalam catatan sejarah kita di Indonesia sendiri, kita menemukan bahwa tahun-tahun ini merupakan tahun-tahun Bi'satud Du'an, yaitu penyebaran pendakwah Islam ke wilayah Asia. Hal ini ditandai dengan berbagai macam peristiwa-peristiwa yang juga kita temukan di Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah awal dari kehadiran Islam pada masa dinasti Bani Umayyah, pada saat Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik mengelola kepemimpinannya, memiliki pengaruh yang sangat kuat kehadiran Islam di wilayah India, wilayah yang mayoritas beragama Hindu. Dan secara bergantian wilayah ini dikelola oleh kaum muslimin hingga masa pemerintahan Zahiruddin Muhammad atau yang bernama Sultan Babur, pendiri Kesultanan Mughal di Agra dekat New Delhi pada tahun 1526. Sultan Babur inilah kakek Muhammad Jalaluddin Akbar yang kemudian dikenali dalam sejarah Jalaluddin Muhammad Akbar ini dengan sebutan Sultan Maharaja Akbar. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah asal muasal Kesultanan Mughal di India menjadi kesultanan yang bercorakkan Islam setelah perluasan Islam yang dilakukan oleh dinasti Bani Umayyah di tahun 711 Masehi. Jadi kita bisa membayangkan bahwa daerah India sesungguhnya dominan masyarakatnya beragama Hindu. Dan ini dikenali dengan istilah yang kita sebut dengan sebutan Hindustan. Tetapi kemudian kita mendapatkan dari berbagai macam referensi yang ditemukan oleh para sejarawan, bahwasanya mereka kemudian dikelola, dikuasai oleh kerajaan Islam, kerajaan yang bercorakkan Islam, yang bergantian terus-menerus mengelola wilayah tersebut sampai pendiri Kesultanan Mughal yang berada di Agra dekat New Delhi
yaitu Sultan Zahiruddin Muhammad atau yang dikenali dengan sebutan Sultan Babur. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun tokoh yang kita inginkan sama-sama menelaah adalah Sultan Jalaluddin Muhammad Akbar, Sultan yang ketiga dari dinasti Kesultanan Mughal di Agra, New Delhi, Hindia. Sultan Akbar ini lahir di tahun 1542. Dia keturunan dari dinasti Timurid, putra dari Sultan Humayun. Sultan Humayun ini dikenali sebagai Sultan Mughal yang malang, karena pada saat mengelola Kesultanan Mughal banyak terjadi friksi, banyak terjadi pemberontakan, banyak terjadi penolakan-penolakan bagaimana mengelola satu daerah di mana pemberontakan demi pemberontakan tidak berhenti. Dan pada akhirnya ketika pendiri Kesultanan Mughal Zahiruddin Muhammad Babur ini meninggal, kemudian dilanjutkan oleh Sultan Humayun, ternyata diwarnai dengan berbagai macam peristiwa-peristiwa pemberontakan yang menyebabkan terusir dari wilayah Agra. Dan akhirnya anak beliau Abdul Fattah Jalaluddin Akbar Khan lahir dalam situasi pelarian karena situasi kondisi yang tidak aman pada saat itu. Bahkan sang ayah Humayun pada waktu itu berada dalam jaminan keamanan dari seorang raja Hindia. Jadi kita menemukan referensi bagaimana pada saat-saat ketika Sultan Jalaluddin Muhammad Akbar ini lahir, terjadi dilemik politik dan kekuasaan yang luar biasa. Karena itu Sultan yang sejak awal diberi nama Abdul Fattah Jalaluddin Muhammad ini, beliau lahir dalam situasi yang tidak normal. Karena kekuasaan ayahnya pada waktu itu direbut, lalu naiklah tahta menguasai wilayah kerajaannya Samrat Hem Chandra Fikra Maditya. Ini nama-nama Hindia yang memang agak sulit untuk lidah kita menyebutnya. Yang kemudian terjadilah peristiwa yang dikenal dengan sebutan Perang Panipat Kedua, yang pada waktu itu ternyata Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kembali kemenangan di tangan Sultan Humayun melalui salah seorang penggawa kesultanan yang sangat masyhur bernama Bayram Khan. Dan ini kemudian yang melanjutkan pengelolaan pemerintahan ketika Sultan Humayun 6 bulan kemudian wafat. Sementara anaknya Sultan Jalaluddin Muhammad Akbar pada saat itu baru berusia 13 tahun.
Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menemukan situasi yang tidak normal pada saat Muhammad Jalaluddin Akbar dilahirkan. Karena itu situasi yang sedemikian rupa ini menempa jiwa, menempa patriotisme, menempa militansi yang dimiliki oleh Jalaluddin Muhammad Akbar. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak kecil Jalaluddin Muhammad Akbar ini tinggal di benteng. Sehingga tinggal selama di benteng ini memberikan pelajaran tentang arsitektur. Dan kita menemukan kemudian bagaimana arsitektur pada saat itu tumbuh dalam suasana seni dan budaya. Lalu di dalam benteng itulah Sultan Jalaluddin Muhammad Akbar mendapatkan pelajaran tentang peperangan, mengelola negara, hingga kemudian mempertahankan kondisi-kondisi yang telah diberikan oleh keturunannya dalam menguasai beberapa amanah kewilayahan yang bercorakkan keislaman. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita melihat bagaimana situasi kondisi pada saat Jalaluddin Muhammad Akbar ini mendapatkan anugerah pengelolaan setelah orang tuanya Sultan Humayun 6 bulan kembali mendapatkan kekuasaannya meninggal dunia. Karena pada saat itu usianya baru 13 tahun, maka kemudian pemerintahan ini dikelola oleh pamannya yang juga merupakan penggawa kerajaan yang handal, yaitu Bairam Khan. Jadi kita kemudian dapat menelaah rentetan benang merah di mana nama-nama dari India yang ada klan Khan, mereka adalah kaum muslimin yang dulu mendapatkan kemuliaan setelah mereka menerima Islam, lalu mereka menguasai wilayah Hindia dengan corak keislaman. Bairam Khan kemudian melanjutkan kepemimpinan mewakili Sultan Jalaluddin Akbar ini hingga dewasa. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Bairam Khan melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh pendahulunya, yaitu Sultan Humayun. Dan kemudian dalam kerangka untuk mengelola wilayah yang telah put kembali, maka Bairam Khan menguatkan basis militernya, politiknya, dan sosial kesejahteraan untuk bisa memberikan kebaikan dan kemaslahatan terhadap rakyat Hindia pada waktu itu. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini memang tidaklah mudah dan sekaligus mengikrarkan bagaimana reputasi dan prestasi dirinya melanjutkan pemerintahan Sultan Humayun. Setelah Sultan
Jalaluddin Muhammad Akbar ini besar, maka dia mengambil alih kepemimpinan Bairam Khan yang pada waktu itu Bairam Khan sesungguhnya pada tingkat puncak dalam pengelolaan wilayah Hindia. Namun ini menjadi kekhawatiran setelah Jalaluddin Muhammad Akbar dewasa dan mengetahui bagaimana situasi yang terjadi pada waktu itu. Maka kemudian Jalaluddin Muhammad Akbar menawarkan kepada sang paman Bairam Khan ini untuk menunaikan ibadah haji. Barangkali apa yang ditawarkan untuk melaksanakan ibadah haji sebagai rentang waktu untuk mengukuhkan dirinya sebagai sultan Kesultanan Mughal yang ketiga. Pada saat perjalanan menuju Mekah Al-Mukarramah, Bairam Khan ternyata diprovokasi. Ini yang tadi saya sebut fitnah yang besar juga dialami oleh orang-orang yang beriman, fitnah kekuasaan. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengajarkan kita doa agar kita memahami bahwa kerajaan, kekuasaan itu tidak lain dan tidak bukan adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam wirid harian kita pagi dan petang kita membaca Qulillahumma malikal haq, Qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha wa tanzil mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Apa yang kita baca setiap pagi dan petang ini untuk menegaskan bahwa kekuasaan itu di tangan Allah, mudah untuk diberikan dan mudah untuk dicabut kembali. Maka ketika kita tidak menyadari hal yang sedemikian rupa, fitnah kekuasaan ini begitu besar. Sehingga ketika diprovokasi, Bairam Khan ini akhirnya melakukan pemberontakan. Dia balik kembali ke Agra dan melakukan perlawanan. Namun apa yang dilakukan oleh Bairam Khan ini kemudian dihadapi oleh Sultan Muhammad Akbar yang sudah dewasa pada waktu itu, dan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kemenangan. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya diberikanlah tawaran alternatif kepada Bairam Khan ini karena telah melakukan pemberontakan kepada Sultan Mughal yang ketiga secara sah. Diberikan alternatif pilihan, apakah akan mendapatkan hukuman sebagaimana hukuman para pemberontak atau melanjutkan ibadah haji. Bairam Khan kemudian memilih melanjutkan ibadah haji. Pada saat perjalanan menuju ibadah haji ke Baitullahil Haram, dia kemudian terbunuh oleh orang-orang yang sakit hati, dendam, maupun tidak suka kepada Bairam Khan. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sejak saat itu Sultan Muhammad Akbar mengukuhkan dirinya sebagai sultan yang utuh. Sultan pelanjut yang formal dari Kesultanan Mughal di India. Sehingga kemudian melakukan ekspansi ke berbagai macam wilayah di semenanjung benua Hindia, meliputi Kundar, Gond, Chitor, Surat, Behar, Kashmir, bahkan sampai kepada titik wilayah yang sangat jauh, Asirgar. Dan kemudian akhirnya Sultan Jalaluddin Muhammad Akbar ini dengan ekspansi yang besarnya berhasil menandai dirinya dinasti Bani Mughal sebagai kerajaan besar di India. Lalu menguasai dua gerbang, yaitu Kabul
yang akan menuju daerah Turkistan dan gerbang Kandahar sebagai gerbang ke wilayah Persia. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat mendapatkan anugerah pengelolaan kekuasaan, sultan ini dikenal sebagai seorang sultan muslim yang taat. Dan dia mendapatkan nasihat-nasihat dari para ulama secara terbuka. Bahkan di antara para ulama-ulama yang sering memberikan nasihat kepadanya, diberikan kedudukan khusus, yaitu Makhdumul Muluk dan Syekh Abdul Nabi, agar dua orang ulama ini bisa selalu memberikan masukan, kritikan, bahkan evaluasi terhadap apa yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Akbar, sehingga tidak memojokkan atau memandang kritik maupun evaluasi yang telah disampaikan oleh para ulama tersebut sebagai sebuah catatan yang dianggap sebagai pembangkangan, tidak, tetapi melainkan sebagai masukan yang sangat besar. Dan itu pula yang menjadi dasar bagaimana wilayah Hindia ini dikuasai dan dikelola dinasti Bani Mughal secara signifikan. Sehingga Sultan Jalaluddin Muhammad Akbar ini termasuk salah seorang sultan yang ternama di Asia dari 5 pemimpin dunia yang hebat. Dan dia termasuk yang disejajarkan dengan Genghis Khan. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun wilayah pengelolaannya sangat besar, namun ada hal-hal yang perlu untuk dijadikan sebagai sebuah titik temu antara dirinya yang mengelola dengan masyarakat rakyatnya yang dominan adalah masyarakat yang beragama Hindu. Dan ini akan terjadi friksi yang memudahkan munculnya berbagai macam gejolak di masyarakat. Dan ternyata itu terjadi ketika seorang Brahmana yang diputuskan mendapatkan hukuman mati karena didakwa telah melakukan perbuatan kriminal, yaitu mengambil bahan-bahan material pembangunan masjid serta secara terbuka melontarkan kritikan terhadap agama Islam, lalu mencaci maki Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemudian para aparat penegak hukum dinasti Kesultanan Mughal ini memberikan hukuman mati kepada Brahmana tersebut. Dan hal inilah yang sering sekali terjadi, munculnya berbagai macam gejolak-gejolak beragama di daerah yang berbeda antara penguasa dengan rakyat secara keseluruhan. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang sedemikian rupa ini yang menjadi catatan kita pada pagi hari ini tentang sultan yang toleransi. Oleh karena itu, Sultan Jalaluddin Muhammad Akbar ini berupaya untuk mengeluarkan kebijakan bagaimana sikap toleran yang diajarkan oleh Rasulullah yang merujuk kepada kitab Al-Quran maupun hadis, mengajarkan toleransi yang sangat luas dan lapang hati pada mereka yang berbeda keyakinan dan agama. Sehingga kaum muslimin sejak dahulu mereka telah melakukan nilai-nilai toleransi yang sangat harmonis. Bahkan boleh dikatakan, jangan ajarkan kami toleransi, karena sesungguhnya toleransi yang kalian sampaikan
bukan seperti toleransi yang telah kami lakukan, dan kalian tidak bisa melakukan dan mencontohkan bagaimana toleransi yang telah kami lakukan. Ini merupakan sikap pernyataan para pemimpin-pemimpin agama kaum muslimin ketika mereka melihat bagaimana saudara-saudara kaum muslimin mendapatkan perlakuan yang zalim di berbagai macam tempat di mana kaum muslimin menjadi kaum yang minoritas. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menyaksikan berbagai macam referensi maupun unggahan video maupun beberapa pernyataan-pernyataan tentang kaum muslimin di Rohingya, kaum muslimin di Kashmir, kondisi dan keadaan yang sangat memilukan. Padahal dahulu daerah tersebut pernah dikuasai oleh kesultanan kaum muslimin, yaitu Sultan Mughal yang kekuasaannya hampir meliputi 80% dari kesultanan di wilayah Hindia. Jadi kondisi-kondisi yang seperti ini, kondisi-kondisi yang memutarbalikkan fakta bahwa kaum muslimin tidak perlu diajarkan tentang toleransi, karena sungguhnya kaum muslimin telah mempraktekkan toleransi dengan sebaik-baiknya sebagai wujud dari misi risalah Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sultan Jalaluddin Muhammad Akbar ini dikenal sebagai sultan yang toleran karena melakukan dua kebijakan. Kebijakan yang pertama dikenali sebagai kebijakan Salihul Muluk, yaitu kebijakan bertoleransi. Sulhul Muluk, Salihul Muluk, bagaimana kekuasaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan menerapkan toleransi, memahami pelaksanaan Islam di daerah-daerah yang di situ mayoritas masyarakatnya berbeda keyakinan dan agama. Apa di antaranya? Misalnya Sultan menetapkan bahwa dalam masalah kurban tidak menyembelih sapi yang difahami dan diyakini sebagai Tuhannya atau dewanya masyarakat Hindu. Hal ini tentu menyadari bahwa mereka belum bisa menerima bagaimana perlakuan dalam ibadah kurban dari kaum muslimin yang menyembelih sapi. Sementara mereka meyakini sapi itu adalah dewa mereka. Tidak jarang hal-hal yang tidak masuk akal mereka lakukan. Tidak jarang apa yang sebenarnya kita mengesampingkan, ternyata mereka sangat memuliakan. Oleh karena itu, Sultan menetapkan hewan kurban tidak boleh menggunakan sapi. Yang kedua, berkaitan dengan keyakinan yang terdapat pada masyarakat Hindu, yaitu vegetarian, tidak memakan hewan yang bernyawa, maka ditetapkan bahwa para pemimpin-pemimpin dan para pejabat dipantang untuk memakan daging agar menghormati apa yang diyakini oleh masyarakat secara keseluruhan. Ini sebagai upaya melakukan pendekatan terhadap masyarakat yang berbeda keyakinan dan agama sebagai bentuk sikap toleransi. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berhenti sampai di situ. Sultan menghapus jizyah bagi non-muslim.
Kembali kepada vegetarian tadi, bahwasanya dalam pandangan Islam sendiri, bagaimana mungkin seseorang itu tidak makan hewan yang bernyawa, sementara vegetarian yang dilakukan juga sesungguhnya terdapat membunuh hewan yang bernyawa, yaitu membersihkan sayur-sayuran, kadang memasaknya, sehingga mereka meyakini sayuran yang mereka masak bersih tanpa ada bakteri-bakteri. Padahal kalau kita telusuri, bukankah bakteri itu juga adalah makhluk yang bernyawa? Namun hal yang semacam itu tidak menjadi friksi yang membuat perpecahan dalam keyakinan dan agama di kalangan masyarakat wilayah India ketika itu. Kemudian bagi non-muslim, bahwasanya mereka melakukan kewajiban terhadap negara karena negara mengelola mereka dan memberikan kewenangan sama seperti kaum muslimin. Mereka membayar jizyah sebagai bentuk kewajiban mereka terhadap negara. Pada saat itu Sultan Jalaluddin Muhammad Akbar menghapuskan jizyah, lalu menganggap bahwa mereka juga sama seperti warga negara muslim yang lain, berhak mendapatkan berbagai macam fasilitas kenegaraan sebagaimana kaum muslimin secara keseluruhan. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu pemikiran yang sedemikian rupa ini melihat bagaimana kondisi masyarakat India secara ekonomi dan secara sosial. Sehingga penghapusan jizyah bagi non-muslim ini tentu untuk memberikan kemaslahatan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, menghapus pajak-pajak, menghapus pungutan-pungutan, menghapus kewajiban-kewajiban mereka terhadap negara menjadi hal yang sangat menggembirakan masyarakat Hindia. Apa yang dilakukan oleh Jalaluddin Muhammad Akbar sehingga mereka kemudian menerima dengan lapang hati kepemimpinannya dan itu diakui oleh masyarakat lokal. Karena itu mereka dapat bertahan dengan waktu yang cukup panjang karena Muhammad Jalaluddin Muhammad Akbar ini mendapatkan simpati dari masyarakat lokal yang sangat luas. Kebijakan yang keempat yang juga dilakukan adalah membentuk perundang-undangan. Membentuk perundang-undangan ini agar tatanan masyarakat yang mungkin akan menjadi titik krusial antara Muslim dan Hindu tidak terjadi. Lalu kemudian meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan stabilitas politik dan keamanan, lalu mengintegrasikan masyarakat Muslim dan masyarakat non-Muslim. Karena itu, masyarakat secara keseluruhan merasa nyaman dengan undang-undang yang terbentuk dan mereka menikmati undang-undang itu cukup panjang. Maka kita temukan bagaimana perundang-undangan yang dipakai oleh masyarakat Hindia sampai sekarang bertahan dalam waktu yang cukup lama karena mereka merasakan kenyamanan perundang-undangan tersebut. Subhanallah, kalau saja kaum muslimin merujuk perundang-undangannya sebagaimana yang dilakukan oleh para pendahulu, kaum muslimin akan mendapatkan kenyamanan dan orang-orang yang lain yang beragama juga menikmati dan merasakan kesejahteraan. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebijakan yang kelima adalah menghapus kasta dan perbudakan. Lalu mengatur bagaimana tatanan keluarga. Pertama, kita melihat bahwa kasta menjadi satu hal yang absolut dan sangat mutlak dilakukan pada masyarakat Hindu dan Hindia.
Sehingga kemudian ada orang-orang yang tidak mendapatkan kehormatan dan kemuliaan sebagai manusia karena mendapatkan secara keturunan kasta yang terburuk atau terendah. Padahal di dalam pandangan Islam sebagaimana yang kita pahami dan kita yakini, apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasul-Nya, bahwasanya orang yang paling mulia, inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling bertakwa, sekalipun mereka berasal dari wilayah yang jauh, dengan posisi badan yang tidak bagus seperti kaum muslimin yang lain, apalagi ditegaskan walau kana abdan abasyian, walaupun orang itu berasal dari negeri Habasah, Ethiopia, tetapi kalau dia beriman dan bertakwa, dia merupakan orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang difahami oleh pemerintahan Sultan Mughal kepada masyarakat India, yang mereka kemudian bisa menerima dan memahaminya dan merasakan kenyamanan. Kalau saja di dalam ajaran Islam tidak ada kasta, sudah barang tentu meningkatkan level strata sosial mereka di tengah-tengah masyarakat. Demikian juga apa yang sudah menjadi kelaziman, bahwa mereka-mereka yang kalah dalam peperangan menjadi tawanan perang, mereka kedudukannya sebagai budak-budak. Sultan Jalaluddin Muhammad Akbar menghapuskan perbudakan yang disebabkan oleh peperangan. Maka dicarikan jalan yang lain untuk mendapatkan harkat kemuliaannya sebagai manusia merdeka. Apa yang bisa Anda berikan untuk negara? Apa yang bisa Anda lakukan untuk kemaslahatan? Dan ini pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Mereka tawanan perang ini bisa merdeka kalau bisa mengajarkan sesuatu kepada kaum muslimin. Maka itu yang diterapkan dan dilakukan oleh Sultan, sehingga kemudian masyarakat bisa mendapatkan kemerdekaan mereka secara mutlak. Demikian juga pengaturan keluarga. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam mengajarkan pengaturan keluarga yang baik. Pengaturan keluarga yang baik ini apa yang dikenal dengan sebutan Rabbatul Bait. Bagaimana menata dan mengelola rumah tangga yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan sebagai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dikelola dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai tatanan rumah tangga ini menjadi tatanan yang membuat jurang kebinasaan dan kehancuran masyarakat. Kita sangat sedih sekali ketika kita membaca bahwa tingkat prostitusi anak-anak dan keluarga di wilayah India termasuk prostitusi yang tinggi di dunia. Padahal pada masa-masa pemerintahan Islam terdahulu, hal yang semacam itu ditata dengan baik agar keluarga ini menjadi tatanan masyarakat yang dapat menghadirkan tatanan negeri yang memberikan kenyamanan, kesejahteraan, dan kebaikan bagi masyarakat. Bahkan kemudian diatur dari sisi nilai kesehatan, kapan harus dihitan, kapan harus menikah, kapan mereka mendapatkan anak 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Tidak sebagaimana yang kita saksikan saat sekarang ini, bagaimana membludaknya, kemudian banyaknya persoalan-persoalan sosial yang sangat buruk di wilayah India. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dimaksud dengan politik Sahul Muluk yang menciptakan kerukunan masyarakat di India dengan nilai-nilai kebaikan dan kemaslahatan seperti yang disampaikan oleh para ulama-ulama kepada Sultan Jalaluddin Muhammad Akbar. Kebijakan yang kedua yaitu kebijakan dinillah. Tujuannya adalah agar situasi politik mendapatkan situasi yang stabil.
Dengan situasi yang stabil ini memberikan kemaslahatan dengan mudah dan akhirnya dapat melakukan perluasan ekspansi wilayah ke wilayah-wilayah yang lebih jauh lagi. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dinillah sebenarnya merupakan titik temu untuk mencari kalimatin sawa bainana wa bainakum. Dalam mengatur toleransi kehidupan masyarakat yang berbeda agama dan keyakinan, maka perlu dicarikan titik temu. Apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Ayolah para pemeluk agama, kita kembali kepada kalimat yang sama. Kalimat yang kita akui untuk memberikan kemaslahatan, kesejahteraan, kebaikan, sebagaimana yang kita yakini dari agama yang kita anut. Maka Sultan membuat kebijakan yang bernama Dinillah. Tujuannya agar stabilitas politik tercapai. Kalau stabilitas politik tercapai, kesejahteraan dan ekspansi kebaikan bisa dilakukan. Ini akhirnya difahami bahwa Sultan membuat agama baru. Padahal sesungguhnya apa yang dilakukannya dalam kerangka memberikan batas toleransi yang seluas-luasnya kepada masyarakat yang dominan beragama berbeda dengan para penguasa ketika itu. Di antara kebijakan dinillah yang dinilai oleh sebagian kaum muslimin sebagai agama baru yang diciptakan oleh Sultan Jalaluddin Muhammad Akbar ini, karena ada beberapa hal yang menjadi kritikan dan catatan. Misalnya kalimat Assalamualaikum diganti dengan kalimat Allahu Akbar. Dan jawabannya Waalaikumsalam diganti dengan Jalla Jalaluh. Sebenarnya kalimat-kalimat penggantinya baik, tetapi ini tidak mendasar kalau merujuk kepada Al-Quran maupun hadis sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika seseorang mengucapkan Assalamualaikum, maka jawablah Waalaikumsalam, dan itu merupakan salam yang disampaikan oleh seorang muslim kepada muslim yang lainnya, tidak mengganti dengan kalimat-kalimat yang lain. Kemudian Sultan menetapkan hari Ahad sebagai hari resmi ibadah. Agama yang dianut oleh masyarakat, mereka punya hari-hari tertentu di mana mereka melakukan peribadatan kepada dewa-dewa yang mereka yakini. Maka kemudian ditetapkan oleh Sultan hari Ahad menjadi hari resmi ibadah bagi mereka-mereka yang melakukan peribadatan sesuai dengan agama mereka masing-masing. Karena itu tidak ada lagi pendekatan hari-hari tertentu seperti yang dilakukan selama ini. Kaum muslimin menetapkan hari Jumat, begitu juga kaum Hindu menetapkan hari-hari besar mereka. Lalu yang ketiga, menjadikan bahwa Akbar, sang sultan ini sebagai insan kamil, sebagai manusia yang sempurna, sebagai wakil Tuhan yang ada di dunia. Sehingga karena dia menjadi insanul kamil, ia menyatakan maksum dari kesalahan. Hal-hal yang semacam ini yang disampaikan dan diungkapkan merupakan sebuah catatan apa yang dilakukan oleh Sultan. Sesungguhnya Sultan menyatakan hal yang semacam ini agar tidak terjadi polemik di kalangan masyarakat. Mengapa? Karena para ulama dan pemimpin agama saling berbeda pendapat, saling berpolemik, saling mengecam, saling berpecah belah, dan ini harus diselesaikan. Maka penyelesaiannya adalah sang pemimpin menetapkan ini yang akan kita lakukan, ini yang akan kita perbuat. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kasus yang kita alami sendiri, bagaimana menyikapi pandemi,
tidak jarang kita temukan para pemuka agama, para pemimpin agama, mereka berbeda pandangan tentang bagaimana menyikapi pandemi ini. Oleh karena itu, Sultan tidak menghendaki kalau apa yang disampaikan oleh para pemuka agama ini akhirnya mengeluarkan statement yang saling bertolak belakang, apalagi kemudian berpecah belah di kalangan mereka. Ini terjadi di kalangan kaum muslimin. Bagaimana kalau terjadi antara kaum muslimin dengan kaum muslimin, antara kaum muslimin dengan masyarakat Hindu, antara penguasa dengan rakyatnya secara keseluruhan? Maka melalui kebijakan dinillah dia menetapkan saya adalah insanul kamil dan saya maksum dari segala macam kesalahan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, catatan yang berikutnya di kalangan para ulama juga memberikan catatan yang sangat tajam bahwa kebijakan dinillah salah satu di antaranya menyikapi matahari sebagai simbol kehidupan, lalu menghormati api matahari ini. Dan ini merupakan sikap Majusi. Sikap yang secara keseluruhan sejak awal wilayah Persia dan Hindu ini ketuhanan mereka didasari oleh Majusi, menghormati api, menghormati matahari, dan menganggap bahwa api dan mataharilah sebagai Tuhan mereka. Namun sesungguhnya yang dilakukan oleh Sultan adalah menghormati keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat secara keseluruhan agar keyakinan-keyakinan yang mereka miliki tidak konfrontatif terhadap seruan yang disampaikan oleh ulama-ulama kaum muslimin. Karena sesungguhnya kebijakan dinillah dibangun atas dasar kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dan inilah yang mengikat kebijakan dinillah yang ditetapkan oleh Sultan Muhammad Akbar. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, toleransi yang sedemikian rupa yang dilakukan oleh Sultan begitu sangat ekstrim, mungkin muncul akhirnya frontal dan pertentangan. Padahal ketika kita telusuri, ada faktor-faktor di mana kebijakan ini dilakukan. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, kondisi rakyat dan para penganut agama di India semakin fanatik, semakin sangat mudah munculnya friksi, pertentangan di antara mereka. Karena pengaruh-pengaruh tokoh agama yang begitu kuat dan mendalam yang dapat menyebabkan pertikaian di berbagai macam tempat, dan ini sangat merugikan kondisi perpolitikan karena tidak stabil situasi masyarakatnya. Yang kedua, ini munculnya sikap radikal. Mereka mudah sekali tersulutkan, terprovokasi karena wilayah-wilayah yang berdekatan, baik Turkistan maupun Persia, memiliki keyakinan yang berbeda. Dan friksi antar mereka mudah tersulutkan. Di antaranya misalnya dalam faktor menghormati hewan, menghormati sapi, menghormati binatang yang bernyawa, lalu keyakinan mereka dalam sikap hariannya vegetarian, itu mudah sekali tersulutkan. Maka hal-hal yang sedemikian rupa dilakukan oleh Sultan Jalaluddin Muhammad Akbar sebagai sikap toleran dalam beragama. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu beliau membentuk lembaga public service untuk memonitor pelaksanaan dua kebijakan, Sholahul Muluk dan kebijakan dinillah. Dan alhamdulillah toleransi universal yang dilakukan oleh Sultan menghadirkan ekspansi wilayah Islam yang semakin luas. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian kita menyaksikan bagaimana
majunya bidang seni sastra, bagaimana majunya bidang arsitek, bagaimana kondisi politik yang stabil dan menjadi militer yang sangat kuat di wilayah itu disejajarkan dengan kekuasaan yang dialami oleh Genghis Khan dari dinasti Mongol, serta bidang ekonomi yang memberikan kesejahteraan dan kemaslahatan. Karena itu mereka mengukuhkan Sultan Jalaluddin Muhammad Akbar sebagai sultan yang terkuat di wilayah Asia, wabil khusus di India. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau termasuk pengelola wilayah kekuasaan yang terlama dari Kesultanan Mughal di India. Pada masa usia 63 tahun, kondisi kesehatannya memburuk. Ini juga terjadi pertentangan kebijakan yang sudah ditetapkan sejak awal. Ketika di usia 63 tahun beliau mengalami disentri yang menyebabkan wafatnya Sultan Jalaluddin Akbar. Lalu kemudian diganti oleh Sultan Salim, sultan yang keempat dari Kesultanan Mughal, lalu melahirkan beberapa karya-karya ternama dari bidang sastra, seni, dan arsitektur, termasuk juga keturunannya, cucunya, yaitu Shah Jahan, yang kemudian mengabadikan seni, sastra, dan arsitektur yang sangat ternama hingga saat ini, Taj Mahal. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan bahwa toleransi yang sudah dilakukan oleh kaum muslimin di berbagai macam tempat membuktikan agama ini adalah agama yang rahmatan lil alamin. Agama ini agama yang memberikan kesejahteraan kepada siapapun. Agama ini yang memberikan agama kasih sayang kepada siapapun dan bisa mewujudkan apa yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sehingga pernyataan para pemimpin-pemimpin kaum muslimin sejak awal yang mengatakan jangan ajari kami toleransi karena kami sudah melakukan toleransi menjadi sebuah fakta. Inilah yang dilakukan oleh kaum muslimin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Bapak Ibu sekalian, dari penyampaian Pak Ustadz tadi mungkin kita bisa mengambil beberapa sikap yang harus kita lakukan sebagai seorang pemimpin, mulai dari pemimpin rumah tangga, pemimpin lingkungan, mungkin sampai ke pemimpin negara, di mana toleransi merupakan salah satu kunci ya, bukan semua kunci, salah satu kunci yang bisa kita gunakan supaya keluarga kita, warga kita, mungkin rakyat kita bisa saling rukun. Baik Pak Ustadz, kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bapak Ibu sekalian, apabila Bapak Ibu akan bertanya, mungkin bisa chatting di room chatting atau bisa raise hand. Dan alhamdulillah tadi sudah ada pertanyaan yang masuk, Pak Ustadz. Pak Ustadz, boleh ya kita lanjutkan Pak Ustadz ya? Ustadz ada sampai jam berapa Pak Ustadz? Silakan. Baik, pertanyaan pertama Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon maaf kalau dilihat dulu zaman keemasan Islam, pemerintahannya banyak berbentuk kerajaan. Tapi saat ini setelah runtuhnya kekuasaan Islam, bentuk pemerintahan yang ada adalah demokrasi dengan berbagai ideologi. Apakah dalam Islam sistem pemerintahan itu harus kerajaan atau bisa diganding dengan sistem lain, Ustadz? Demikian Pak Ustadz, ini dari Bapak Hairul Fazri. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih, jazakumullah sanal jaza atas pertanyaannya dari Pak Hairul Fazri. Apakah dalam Islam itu ada sistem pemerintahan yang definitif, bentuk kerajaan, atau ada sistem yang lain? Pada prinsipnya,
Islam mengajarkan tegaknya nilai-nilai Islam. Dan tegaknya nilai-nilai Islam ini bisa dilakukan dengan berbagai macam wasilah media. Oleh karena itu, Abul A'la Al-Maududi ketika membicarakan tentang prinsip menegakkan Islam, dia menyatakan bahwa tidak ada keterangan tentang sistem pemerintahan yang dilakukan sejak masa Rasulullah SAW secara definitif. Yang terpenting adalah bagaimana nilai-nilai itu tertegakkan. Apakah dengan cara kerajaan, apakah dengan cara kekhilafahan, apakah dengan cara dinasti, apakah juga dengan cara sebagaimana yang difahami oleh masyarakat luas, yaitu demokrasi. Karena sesungguhnya semuanya itu merupakan wasilah dalam menegakkan nilai-nilai Islam. Jadi pandangan Abul A'la Al-Maududi ini bahkan disampaikan oleh para murid-muridnya, apalah artinya demokrasi, kerajaan, kekhilafahan kalau ternyata tidak tegaknya nilai-nilai Islam itu. Sementara Nabi sendiri tidak memproklamirkan Madinah itu sebagai sebuah kerajaan, dinasti, kekhilafahan maupun apa yang disebut dengan demokrasi. Saya sepakat tentang hal yang semacam ini, bahwa prinsip yang diajarkan oleh Islam sebagaimana yang difahami oleh Ahlussunnah wal Jamaah secara keseluruhan adalah menegakkan apa yang disebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa nilai-nilai dalam membangun masyarakat, kalau kita merujuk bagaimana kehadiran Nabi SAW datang ke Madinah, orang-orang menunggu dan menanti kira-kira pidato politik Nabi apa yang akan disampaikan ketika sampai di Madinah. Ternyata Nabi SAW menyampaikan 3 hal ketika kakinya menginjak kota Madinah dalam perjalanan hijrah beberapa hari. Ya ayuhan nas, afsus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wa qumil lail, wa nasuniyam. Ada 3 hal yang berkaitan dengan sosial masyarakat, dan 1, peningkatan integritas. Orang-orang ingin mencatat pidato politik Nabi apa ketika Nabi menundukkan kakinya di Madinah setelah melakukan hijrah yang sangat melelahkan itu. Maka Nabi menyampaikan afsus salam, sebarkanlah kesejahteraan, sebarkanlah keselamatan. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Madinah pada waktu itu merupakan tempat pertikaian. Bahkan disebut Yasrib, gampang sekali bertikai. Ketika misi yang diajak oleh Rasulullah adalah afsus salam, menciptakan keselamatan, masyarakat mendapatkan ketenangan seruan politik beliau. Yang kedua, wa'at'imut ta'am, berikan makan. Ini tidak lain adalah meningkatkan kesejahteraan. Mereka pada waktu itu mengkhawatiri kalau orang-orang kumpul di Madinah, kesejahteraan mereka akan terambil dan lama-kelamaan prosentasenya akan menyedikit kesediaan kesejahteraan mereka. Tetapi ternyata ajakan Rasulullah SAW memberikan fakta yang sebaliknya. Kesejahteraan mereka semakin meningkat, sebagaimana yang mereka dapati dari hasil pertanian mereka yang bertambah sejak kedatangan orang-orang yang hijrah ke Madinah. Wasilul arham, lalu hubungkan tali silaturahim. Nabi kemudian mengikat ikatan persaudaraan di kalangan masyarakat di Madinah. Mereka disebut orang-orang yang datang ke Madinah kaum muhajirin, dan orang-orang yang memberikan pertolongan disebut kaum ansor. Lalu Nabi mempersatukan dan mempertemukan antar mereka kalangan muhajirin dan ansor, akhirnya menciptakan suasana yang sangat indah. Dan ternyata itu juga dilakukan untuk mewujudkan kebersamaan tinggal di Madinah dari mereka-mereka yang beragama lain. Lalu yang keempat adalah waqumil lail wan nasuniyam, meningkatkan integritas. Sehingga para ulama memandang bahwa Nabi saja pada saat mendudukkan kakinya di Madinah tidak mengumumkan pidato politiknya tentang sistem kemasyarakatan, sistem kenegaraan,
tetapi yang terpenting adalah bagaimana melaksanakan misi-misi kenabian, misi-misi yang diperintahkan oleh Allah agar masyarakat ini mendapatkan kenyamanan ketika mereka berislam. Kembali kepada pertanyaan tadi, apakah dalam Islam itu ada sistem yang definitif mengelola pemerintahan? Apakah itu kerajaan? Apakah itu demokrasi? Apakah itu sistem kekhilafahan? Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Abu Al-Maududi, bahwa tidak kita temukan referensi tentang sistem pemerintahan yang definitif dalam Islam. Pada hakikatnya Islam mengingatkan dan memerintahkan supaya misi risalah Islam itu yang tegak, rahmatan lil alamin. Adapun sistem merupakan wasilah yang bisa kita pergunakan dengan berbagai macam wasilah yang disepakati oleh masyarakat yang ada di sekitar kita, sehingga terwujudnya misi itu dengan sebaik-baiknya. Demikian yang saya pahami dari pertanyaan pertama, Pak Saiful. Baik, Pak Hairul Fazri, insya Allah jawaban dari Pak Ustadz tadi bisa menjawab pertanyaan Bapak. Pertanyaan kedua datang dari Bapak Supriyono, Pak Ustadz. Pak Supriyono ini bertanya, Assalamualaikum Pak Ustadz, maaf mau bertanya di luar tema. Sebentar. Kalau kita kirim Al-Fatihah buat orang yang sudah meninggal, Ustadz, apakah itu bisa sampai, Ustadz? Maksudnya mungkin begitu, Ustadz. Iya. Jazakumullah sanal jaza. Kalau kita membaca, Pak Ustadz, saya ulang lagi Pak Ustadz, ini ya udah kebaca. Apabila bertanya di luar tema, Ustadz, kalau mau kirim Al-Fatihah buat orang yang sudah meninggal, apakah harus di saat habis sholat atau acara tahlilan? Kalau di saat sambil bekerja, apakah diperbolehkan juga, Ustadz? Demikian, Ustadz. Iya, terima kasih Pak Saiful. Jazakumullah sanal jaza. Pertama, apakah kita membaca doa, membaca Al-Fatihah, membaca Al-Quran, membaca kalimat-kalimat kebaikan untuk orang yang sudah meninggal dunia, sampai para ulama kita menegaskan, doa yang kita baca sampai kepada orang yang kita tujukan setelah mereka mendahului kita. Sebagaimana doa yang sehari-hari kita baca, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini doa yang diajarkan oleh Allah di dalam surat Ali Imran. Kita berdoa agar orang-orang yang telah mendahului kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalnya diampunkan kesalahannya. Yang kedua, tentang kedudukan dan keutamaan Al-Fatihah. Nabi SAW menyebutkan, niatkan Al-Fatihah itu dibaca sebagaimana ma'urid, apa yang dikehendaki. Jadi, kalau kita membaca Al-Fatihah dengan niat bahwa Al-Fatihah yang saya baca ini pahalanya untuk saudara saya yang telah meninggal dunia, orang tua saya yang telah meninggal dunia, ma'urid, apa yang diinginkan akan sampai kepada niat yang ditetapkan ketika membaca Al-Fatihah. Oleh sebab itu, Imam Al-Qurtubi menyebutkan banyak keutamaan Al-Fatihah sebagai kalimat doa, surat yang sangat dimuliakan, min kiramil bararah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mungkin ada orang yang bertanya, kenapa kok yang dibaca Al-Fatihah tidak dibaca surat-surat yang lain? Karena kemuliaan dan kehormatan dari surat Al-Fatihah itu, dia akan sampai dengan apa yang diniatkan sejak awal dibaca. Jadi pertama, apakah sampai Al-Fatihah kepada orang yang kita doakan? Insya Allah sampai. Yang kedua, apakah itu harus dibaca ketika setelah selesai sholat, atau setelah selesai acara tahlil, atau
dalam saat-saat momentum yang lain, ketika kita sedang bekerja atau ketika kita dalam kondisi-kondisi yang lain. Insya Allah semua doa yang kita baca diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita membaca setelah sholat, ini merupakan momentum yang sangat mustajabah, sangat diutamakan. Karena kita telah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah sendiri memberikan kesempatan saat-saat yang sangat mulia ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah kita menyembah Allah, kita juga meminta kepada Allah. Dalam hadis dikatakan, engkau telah menyembahku, silakanlah minta apa yang engkau inginkan dariku. Oleh karena itu, ketika kita membaca Al-Fatihah yang kita tujukan untuk orang tua kita setelah kita melaksanakan sholat, tentu lebih utama daripada kita membaca ketika kita tidak dalam keadaan setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah boleh dalam kondisi lain kita membaca Al-Fatihah untuk orang tua kita? Boleh, silakan. Alangkah lebih baiknya ketika kita setelah selesai sholat, ketika kita setelah membaca kalimat-kalimat kebaikan, karena itu merupakan momentum yang sangat mustajabah. Demikian yang saya pahami. Baik, jazakallah khair Ustaz. Pak Supriyono ya, mudah-mudahan sudah menjawab Pak Supriyono. Kemudian ada pertanyaan berikutnya Pak Ustadz dari Pak Karyanto. Ini juga sebenarnya pertanyaannya sempat juga kepikir sama saya Ustadz. Kenapa Sultan Jalaluddin tidak mencoba mengislamkan daerah mayoritas Hindu sama Majusi Ustadz? Monggo Ustadz. Baik. Jazakumullah sanal jaza. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertanyaan ini seringkali muncul di berbagai majelis. Mengapa wilayah Hindia tidak dilakukan untuk mengislamkan wilayah mereka atau menyebarluaskan keislaman? Jadi ada dua potret yang kita dapatkan. Potret yang pertama adalah potret ketika kaum muslimin melakukan ekspansi wilayah dakwah ke India. Ini yang tidak tercatat dalam catatan sejarah, telah banyak dilakukan pendakwahan Islam kepada masyarakat Hindia ketika itu. Akan tetapi, ketika wilayah Hindia ini kemudian masuk wilayah jajahan negara-negara imperialis, mereka kemudian menerima ajakan misi yang disampaikan oleh para misionaris yang didatangkan ke negeri-negeri India, yang akhirnya merubah dengan sangat mudah keyakinan yang telah mereka dapatkan. Misalnya saja kita temukan klan-klan Khan, kalau ditelusuri kakek nenek moyang mereka Muslim, tapi ternyata kenapa para artis yang punya klan Khan itu ada yang Hindu, ada yang Kristen. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah pengaruh penjajahan yang mereka dapatkan pada masa-masa imperialisme di wilayah India. Jadi akhirnya kita dapatkan potret yang berbeda. Mengapa India sekarang mayoritas beragama Hindu tidak seperti apa yang kita dapatkan dari pendakwahan Islam di masa-masa dinasti Bani Umayyah? Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata friksi imperialisme ini sangat kuat sekali, yang kemudian menyebabkan negara Hindia itu terpecah menjadi beberapa negara, lalu kemudian mengukuhkan wilayah yang tetap mengacu kepada nilai-nilai Islam dengan mereka yang meyakini agama nenek moyang mereka yang telah mereka dapatkan sebelumnya, yaitu Hindu. Adapun yang Muslim, kemudian mereka bergabung menjadi Pakistan dan beberapa wilayah-wilayah negara di wilayah baratnya, ke Afghanistan, Jalalabad dan lain sebagainya. Itu tidak lain dan tidak bukan karena pengaruh imperialisme. Saya ulangi bahwa Sultan Jalaluddin
telah berupaya untuk mengislamkan masyarakat Hindu yang mayoritas, dan itu ternyata mendapatkan hasil yang sangat luar biasa, sebagaimana potret Pakistan yang kita dapatkan saat sekarang ini, yang merupakan basis mayoritas Kesultanan Mughal pada waktu itu. Adapun kemudian potret kita dapatkan saat sekarang ini, Hindu lebih banyak di India, ini tidak lain dan tidak bukan adalah pengaruh imperialisme. Nanti kita akan lihat bagaimana perlawanan kaum muslimin dalam imperialisme yang menyebabkan mereka menjadi tersisih dengan berbagai macam agama-agama masyarakat, dan itu tidak lain dan tidak bukan keinginan para penjajah di negeri-negeri Islam. Bahkan kemudian dikesampingkan dan diselewengkan pemahaman agama mereka, salah satu diantaranya pemahaman munculnya Nabi setelah Nabi akhir zaman, dan mereka mengakui bahwa Nabi ini adalah pelanjut dari Rasulullah SAW, yang kita temukan apa yang disebut dengan Ahmadiyah dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan tadi bahwa populasi kaum muslimin pada masa Sultan Jalaluddin Muhammad Akbar sangat besar, dan itu bisa ditelusuri dari wilayah Pakistan dan wilayah barat, bagaimana Afghanistan, daerah-daerah wilayah Asia Tengah yang berbatasan dengan Turkistan dan lain sebagainya. Adapun kemudian mayoritas beragama Hindu, ini tidak lain dan tidak bukan adalah pengaruh dari imperialisme Inggris yang menjajah wilayah India, dan kita akhirnya saksikan itu yang kemudian saat sekarang ini lebih dominan. Demikian yang bisa saya jawab. Jazakallah khair Ustaz. Pak Karyanto dan saya juga mungkin sudah mendapat sedikit pencerahan. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bapak Muhammad Haris. Assalamualaikum Ustaz. Mohon pencerahannya, saat ini berapa persen populasi agama Islam di India? Selain agama Islam, agama apa saja yang ada di sana? Jazakallah khair Ustaz. Ustaz. Jazakumullah sanal jazak. Sebagaimana kita membaca referensi tentang populasi, baik yang disampaikan oleh PBB dan lembaga statistika dunia, bahwasanya agama mayoritas di India adalah Hindu, dan Islam menjadi agama yang kedua setelah Hindu. Akan tetapi kenapa nilai populasi agama Hindu itu lebih dominan daripada Islam? Ini tentu tidak lain dan tidak bukan adalah media yang kita dapati kurang menyampaikan populasi perkembangan Islam di India. Jadi secara persentase agama Hindu bisa dikatakan sebagaimana data-data yang mereka kemukakan, kisaran antara 80%. Adapun populasi yang kedua adalah kaum muslimin, kisaran dari 20%. Adapun agama-agama yang lain tidak hitungan dalam persentase yang sangat besar, karena populasi di India sebagaimana yang kita ketahui kedua setelah Cina. Karena itu perkembangan Islam dan kaum muslimin mulai sedikit demi sedikit kembali mendapatkan kedudukannya. Kalau saja digabungkan, misalnya wilayah India yang dulu pernah dikelola oleh Kesultanan Mughal, kemudian yang kaum muslimin ini digabung, misalnya yang ada di Pakistan, yang ada di Afghanistan, yang ada di Turkistan, maupun yang ada di wilayah Asia Tengah yang dulu pernah mendapatkan pengelolaan wilayah Sultan Mughal, saya kira jumlahnya, populasinya akan berimbang antara yang Muslim dengan yang Hindu.